Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Cahya Kamila, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Parahima Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang apa itu akad dalam ekonomi syariah. Nah, langsung saja, akad dalam ekonomi syariah. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu akad dalam ekonomi syariah. Nah, secara akar katanya, akad berasal dari kata al-aqd yang merupakan bentuk masdar dari akada dan jamaknya adalah al-uq yang artinya perjanjian yang tercatat atau dapat juga kita sebut sebagai kontrak. Sedangkan menurut istilah yang diterangkan oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zulaihi dalam kitabnya Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatu menerangkan bahwa akad merupakan hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas dirsus yang dibenarkan oleh syara dan berimplikasi pada hukum tertentu. Nah, sedangkan dalam konteks keuangan syariah, akad dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang berkaitan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah berlaku. Sedangkan dalam konteks perbankan syariah, akad sering digunakan dalam transaksi pembiayaan seperti akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad murabahah. Dan banyak banyak lagi akad-akad lain yang mungkin belum saya sebutkan. Nah, secara singkatnya, akad mudharabah itu adalah akad kerjasama di mana ada pihak sebagai penyedia modal dan yang satunya sebagai pengelola modal. Sedangkan perbedaannya dengan akad musyarakah ini adalah penggabungan modal antara kedua belah pihak, di mana dari transaksi tersebut disepakati siapa yang akan mengelola atau bahkan dua-duanya dari dua belah pihak ini akan mengelola modal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu akad murabahah. Ini merupakan akad jual beli di mana bank sebagai penjual atau pembeli barang yang diinginkan oleh nasabah selanjutnya menjualnya kembali kepada nasabah tersebut. Maksudnya di sini lebih kepada transparansi harga dan keuntungan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Apakah bank ini ingin keuntungan berapa dan nasabahnya ini ingin barang yang seperti apa. Itu secara singkatnya pengertian dari akad dalam ekonomi syariah. Selanjutnya kita melangkah pada dasar hukum akad. Pada slide kedua ini saya menampilkan satu ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu. Maksudnya di sini, jangan kita memakan harta sesama kita itu dalam artian dengan cara yang batil. Maksudnya perdagangan yang curang atau transaksi yang salah satu pihak itu ada yang dirugikan atau ada yang tidak ridho. Nah, mungkin dari teman-teman pernah bertanya, mengapa dalam konsep ekonomi syariah itu di transaksinya harus ada yang namanya akad atau diawali dengan akad. Nah, dasar hukum mengapa transaksi dalam ekonomi syariah harus menggunakan akad atau perjanjian adalah karena prinsip ekonomi syariah adalah keadilan dalam setiap transaksi. Maksudnya keadilan di sini tidak adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan sendiri dan salah satu pihak itu merasa dirugikan. Nah, disitulah ekonomi syariah hadir sebagai solusi agar terjalin suka sama suka dalam transaksi tersebut seperti yang dijelaskan juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 ini. Dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya,
Dalam praktiknya, perjanjian dan akad dalam ekonomi syariah berupa akad musyarakah, mudharabah, seperti yang tadi saya sebutkan, itu harus diakui oleh syariat Islam. Dalam setiap akad, para pihak harus menentukan hak dan kewajiban masing-masing secara jelas dan transparan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, ketidakadilan, ataupun penipuan di kemudian hari. Nah, dasar hukum akad ini juga dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip syariah bagi bank umum dan bank umum dan unit usaha syariah. Disebutkan bahwa setiap transaksi dalam perbankan syariah harus berdasarkan pada akad atau perjanjian yang jelas dan memenuhi syariat-syariat tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk menemukan keadilan, transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah. Untuk dasar hukumnya sendiri tidak hanya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, tetapi juga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah Al-Ma'idah ayat 1, yaitu membahas tentang transaksi pinjam-meminjam. Nah, setelah kita membahas dasar hukumnya, kita masuk pada pengklasifikasian. Akad itu dapat diklasifikasikan kepada beberapa bentuk sesuai dengan kriterianya. Yang pertama, berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan. Jenis transaksi dalam ekonomi syariah itu meliputi jual beli, ijarah atau sewa menyewa, mudharabah kerjasama usaha, musyarakah kerjasama modal, mudharabah pembeli dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya atau transaksi yang harganya itu transparan dan keuntungannya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Ada juga card atau akad pinjam meminjam dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak sekali akad dalam ekonomi syariah itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu berdasarkan objek transaksi. Berdasarkan objek transaksi dalam ekonomi syariah meliputi barang, jasa, emas, uang, perak, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan transaksi. Nah, berdasarkan tujuan transaksi di sini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah dan ibadah. Nah, kalau dapat saya simpulkan bahwa perbedaan dari kedua akad ini, yang satu itu kita menghasilkan keuntungan, baik itu berupa uang ataupun benda-benda. Sedangkan ibadah, akad yang jenis ibadah ini, kita tidak mendapatkan balasan dari transaksi yang kita lakukan, seperti zakat, seperti wakaf, dan mungkin juga berbagai transaksi lainnya. Selanjutnya, berdasarkan hak milik. Nah, berdasarkan hak milik ini terbagi juga menjadi dua, yaitu akad taminan dan akad tanpa taminan. Maksudnya sini akad tanpa taminan itu secara singkatnya pinjam meminjam barang. Nah, kalau bagian taminannya itu ada kita mendapatkan jaminan dari orang yang meminjam, sedangkan pada akad tanpa taminan kita tidak melibatkan jaminan. Kita tidak menerima jaminan dari orang yang meminjam uang kita. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu akad fasid dan akad sahih. Akad fasid yaitu akad yang melibatkan pihak yang saling berlawanan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan akad sahih yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk melakukannya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku. Nah, dalam prakteknya kelima klasifikasi ini dapat kita gunakan dapat kita kombinasikan atau dapat kita gunakan secara bersamaan agar mencapai tujuan tertentu dalam konteks ekonomi syariah yang tidak jauh atau tidak lari dari asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad ekonomi syariah tersebut. Nah, membahas tentang
prinsip atau asas-asas tersebut. Nah, ada 8 asas yang menjadi dasar aktivitas perekonomian secara syariah, yaitu pertama, asas kepastian, asas keadilan, asas kesejahteraan, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas tidak merugikan atau la darar, yang ketujuh asas kepatuhan, dan yang kedelapan itu asas kebenaran. Maksudnya di sini asas kepastian, di awal transaksi itu kita sudah membahas tentang hak kewajiban kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait dalam akad tersebut. Akad keadilan di mana tidak ada yang boleh dirugikan dari transaksi tersebut. Asas kesetaraan, asas keterbukaan, yaitu transparansi, asas kemanfaatan, maksudnya tidak ada yang sia-sia dalam melakukan transaksi tersebut. Asas kepatuhan, di mana apabila kita memiliki kewajiban kita patuhi, dan yang terakhir itu asas kebenaran, di mana kita melakukan secara sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutupi antara kita yang melakukan dan pihak yang juga melakukan akad tersebut. Nah, secara dapat saya simpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua belah pihak dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah berlaku, yang tadi sebelumnya telah saya bahas. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta aturan yang dikembangkan oleh para ulama. Sedangkan klasifikasinya itu meliputi berbagai jenis seperti akad jual beli, akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Dan asas-asas dalam ekonomi syariah meliputi prinsip keadilan, kepastian, keberkahan, kebebasan, keseimbangan, agar supaya memastikan bahwa akad yang kita lakukan ini adil dan menguntungkan semua pihak. Nah, baik, sekianlah pemaparan singkat materi tentang akad dalam ekonomi syariah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.